Ya, selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya? Bagi yang sudah mencoba trading hari ini, wah pasti pada senyum-senyum ya, soalnya sudah pada profit. Ya. Oke, terima kasih rekan-rekan untuk kehadirannya pada malam hari ini. Seperti diketahui, malam ini akan ada Smart Fee Sharing ya mengenai profit yang otomatis ya. Malam ini kita ada pembicara baru nih ya, pembicara baru, eee, dia adalah seorang yang muda ya, seorang yang penuh semangat, seorang yang punya banyak bisnis ya, dari bisnis kafe ada, printing ada, digital printing ya, tinggalnya ada di Bali, juga seorang pemilik, eee, usaha event organizer, juga usaha di bidang, medsos ya. Ya, jadi pengalamannya cukup banyak, ya, pengalamannya cukup banyak dan yang saya ketahui untuk bergabung di sini banyak juga melakukan penyelidikan. Jadi belajarnya itu sambil menyelam ya, belajar sambil menyelam. Nah, Bapak Ibu, bagi Anda semua yang sudah trading ya, boleh nih ketik di chat ya. Nah, siapa aja yang udah trading gitu kan. Terus asalnya dari mana? Boleh nih meramaikan chat gitu ya. Jadi biar tahu nih ketahuan berapa banyak sih yang sudah trading ya, karena kalau sudah trading, sudah ngajak orang ke sini pasti kan sudah melihat hasilnya. Nah, malam ini akan diberikan penjelasan mengenai tradingnya ya, karena penting untuk kita mengetahui, seperti apa sih, caranya, seperti apa sih resikonya ya. Jadi kita akan dibawakan oleh seorang pembicara yang luar biasa, mari kita sambut Martin Juan. Silakan Pak Martin. Thank you Pak Paul. Wah, ini kesempatan pertama ya. Ya, nervous pasti, tapi ya saya pura-pura nggak nervous aja. Oke, saya share screen dulu ya. Oke. Pak Paul kelihatan ya yang saya share screen ya? Masih hitam, Masih hitam ya? masih hitam. Oke, nah ini saya kurang paham sih, apakah di tempat saya yang ini nih. Atau saya boleh bikin presentasinya Pak Paul mungkin? Oh, boleh. Ya, nggak apa-apa nanti di ini aja. Kalau gitu di off dulu ya screen-nya ya. Thank you ya Pak Paul ya. Siap. Di stop dulu share screen-nya. Oh iya. Oke. Ya, sambil Pak Paul persiapan ya. Tadi sempat dijelaskan bahwa bisnis saya cukup banyak, tapi di pandemi ini juga semuanya hampir terdampak ya. IO, apalagi event organizer kita di Bali khususnya, masuk masa pandemi sampai hari ini itu event banyak yang ke-postpone, tapi juga banyak yang ke-cancel. Jadi bisa dibilang ya kurang bagus. Kemudian digital printing tergoncang juga. Dulu klien kami itu kebanyakan hotel, kafe di Bali, dan lagi-lagi di kondisi seperti ini ya tidak baik kondisinya. Akhirnya ya sekarang ini bertahan saja untuk bisa survive. Kemudian apalagi tadi kafe prestasi saya buka kafe itu 2 tahun itu buka 2 cabang, tapi dalam waktu 3 bulan saya bisa tutup 2 cabang. Jadi ya saya nggak tahu apakah ini membanggakan, apakah ini sesuatu yang memalukan, tapi ya itu yang kami alami ya di Bali khususnya sangat terdampak. Nah, kalau yang media sosial ini sebenarnya kerjaan istri saya support. Jadi melihat kondisi yang seperti ini karena semuanya harus digital, pada akhirnya ya itu yang dikerjakan hari ini. Nah, waktu Pak Paul ini ngajakin saya Smart Biz ini, ya saya sedikit banyak perhitungan karena di waktu itu ya kondisinya udah mulai berantakan, bisnis cash flow juga udah mulai seret, dan ya udahlah saya coba tanya-tanya dulu, dan itu pun saya nggak langsung join, kayak ada sekitar dua bulan kali ya, terus saya ketemu lagi dan akhirnya saya join di sini. Oke,
Kita mulai aja biar nggak terlalu lama. Smart Biz Sharing malam hari ini kita lebih banyak awalnya bicara soal financial problem ya, seperti yang saya alami. Mungkin Pak Paul bisa bantu next. Nah, seperti yang saya alami, financial problem, akhirnya semuanya terganggu. Dari mulai spiritual saya, kehidupan rohani terganggu, mau ibadah juga kepikiran dompet, keluarga juga kepikiran dompet, kesehatan, kalau sampai sakit juga mikir bayarnya lumayan hari-hari ini, karir juga berantakan juga, hubungan dengan istri, dengan anak juga banyak emosi yang muncul. Akhirnya solusinya gimana nih? Nah, waktu itu ketemu Pak Paul. Solusinya Pak Paul kasih penjelasan tentang bisnis ini yang saya malam ini akan sharing tentang seharusnya uang saya itu yang bekerja untuk saya. Nah, seperti yang tadi dikatakan sama Asrofi ya, seharusnya uang kita itu yang bekerja untuk kita. Nah, caranya, nah gini, kita mulai kulitnya dulu ya. Bisnisnya seperti ini nih, simple, kemudian otomatis, profitable, dan nyaman. Jadi, kalau sudah judulnya begini, tertarik nggak? Kalau saya tertarik banget. Nah, buat Bapak-Ibu sekalian, kita bahas satu-satu ya. Simple, cukup 3 langkah, yaitu cukup daftar, kemudian deposit, dan profit. Cukup simple ya, jadi nggak perlu mikir operasional. Kalau dulu saya di kafe, mesti mikir kopinya ongkosnya berapa, susunya berapa, bayar pegawai berapa, yang ini nggak. Cuma daftar aja, deposit, kemudian profit. Kemudian next-nya, ini otomatis. Ya, seotomatis apa? Jadi semuanya sudah sistem yang mengerjakan. Ya. Kemudian profitable. Nah, ini yang dicari ya di dalam bisnis. Profitable. Ini ada tabel dari 2018 sampai 2021. Net 89 ini sudah dicoba ya, trial di 2018 Juni sampai Oktober, kemudian di launching November Desember. Bapak Ibu boleh lihat angkanya, persentasenya. Cukup membanggakan ya di 2018, 2019, kemudian 2020 Januari itu masih membanggakan ya, masih oke. Kemudian masuk pandemik ya. Akhirnya sampai tahun 2021 ini nilainya ya bisa dibilang secara average turun. Ya, kenapa? Karena perekonomian dunianya juga ikut turun. Tapi yang kita lihat di sini ini masih bisa tetap profitable. Oke ya. Selanjutnya nyaman. Nah, ini yang paling penting nih. Ini yang sekali lagi penting banget untuk disampaikan. Kalau saya boleh kutip kata-katanya Pak Paul, di dalam kata nyaman itu ada kata aman, ya. Itu kenapa ada gambar gemboknya di situ besar. Nah, jadi amannya di mana, nyamannya di mana. Nah, kita sekarang lihat dulu nih. PT-nya apa sih? Kita ini beli, kalau orang bisa tanya, kalau mau beli franchise ini di PT yang mana sih? Mau beli bisnis waralaba atau bisnis apapun nih, PT-nya yang apa? Nah, ini malam hari ini kita kenalan nih. PT SMI, Symbiotic Multitalenta Indonesia. Oke ya, PT-nya ini adalah perusahaan IT yang sudah berdiri sejak 2017, dan pada awalnya, ya mungkin pendahulu-pendahulu kita yang duluan join, PT ini tidak memiliki izin yang begitu lengkap seperti hari ini. Tapi kita bisa lihat hari ini PT SMI ini begitu antusias, begitu apa ya, semangat, begitu memperlengkapi PT-nya untuk menjadi PT yang benar-benar bisa dibanggakan. Maksudnya sebagai PT yang kita semua ini boleh berbangga karena mereka ini memberikan semua kemudahan ini untuk kita para penggunanya. Oke ya. Nah, ada izin-izinnya kita bisa lihat. Nanti kalau Bapak Ibu mau cek izin-izinnya boleh. Ini izin apa aja sih? Ya. Terus kantornya udah di mana-mana. Ya, kantornya ini ada di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Belitung, Banjarmasin. Ini masih ada yang belum ke-update. Ada lagi kemarin yang baru dirilis, ada 3. Kemudian ada di luar negeri, ada Kamboja dan Malaysia. Kemudian yang di background belakang ini adalah Net 89 Tower. Ini sedang dibangun ya di BSD. Boleh cek di YouTube, boleh cek di berita, di mana-mana ini cukup heboh ya. Jadi untuk apa sebuah PT Symbiotic Multitalenta ini membangun gedung yang begitu besar ini ketika hanya untuk mencukupi kebutuhan kita para pengguna.
buat saya sih agak sedikit lebay ya PT ini. Sebenarnya untuk PT ini bisa mengakomodir semua penggunanya adalah kalau saya sebagai pebisnis cukup tambah orang-orang di back office, adminnya dibanyakin, jaringannya dibanyakin, servernya dibanyakin. Menurut saya itu sudah sangat membantu perusahaan. Tapi ketika perusahaan ini berani invest dengan hal yang sedemikian besar, dan apalagi kalau dilihat di note di bawah ya, seluruh kantor ini adalah aset milik PT SMI, bukan sewa. Wah, ini bukan main-main lagi. Kalau mereka ini sampai beli aset dan membangun yang sebegini besar, dan kita semuanya harusnya bisa melihat bahwa ke depan akan ada sesuatu yang besar ya akan PT SMI ini sediakan untuk kita semua, khususnya untuk Indonesia. Ya, baik kita lanjut. Produknya apa sih? Ya, produknya ini kita bisa lihat ini bukan jualan robot trading, ya. Ini bukan jualan robot trading, tapi yang dijual PT SMI adalah e-book. E-book ya, di mana nantinya kita semua diberikan fasilitas berupa aktivasi kapasitas trading yang sesuai dengan e-book yang kita beli, dan robot tradingnya bagaimana? Robot tradingnya gratis digunakan. Ya, nah nyambung yang nyaman tadi, skema daftarnya seperti apa sih? Skema daftar seperti apa? Nah ini ya, PT SMI, kemudian kita sebagai user, kita ketik tuh webnya ptsmi.id, kemudian kita masukin data, kita upload KTP, kita masukin semuanya, rekening bank, semuanya atas nama kita, gitu kan. Kemudian kita beli e-book, ya beli e-book karena tadi mereka jualan e-book, kita beli e-book. Kita dapat apa sih? Kita dapat user ID PT SMI, kemudian password, kemudian PIN, yang dimana sewaktu-waktu kita bisa akses PT SMI kapanpun, ya tanpa harus melalui, misalnya Bapak Ibu waktu pendaftaran dibantu, gitu kan? Waktu nanti Bapak Ibu mau akses, tidak harus melewati orang yang membantu, tapi semua password itu kita yang pegang dan kita bisa ganti, kayak password ATM, ya kayak PIN ATM kita bisa ganti kapan aja, ya. Kemudian cara daftar yang berikutnya adalah karena kita nanti akan bicara soal trading, ya pasti ada yang namanya broker. Oke ya. Nah, di sini brokernya ada 4. Artinya PT SMI ini sudah bekerja sama dengan 4 broker, ya. Nah, sekarang proses registrasinya seperti apa? Sama. Kita buka tuh www.max global, Zentrade, Global Premier atau battleaster.com. Ya, semuanya ada. Kita bisa cek keberadaannya ada di mana. Kemudian kita login, kita sign up di sana, kita buat akun baru di sana, tentunya dengan nama kita, bukan dengan nama perusahaan. Misalnya saya diajak Pak Paul gitu kan, waktu saya di broker gitu, nama Martin, diajak Pak Paul, enggak ya, semuanya nama pribadi saya. Jadi semua yang saya input di broker, KTP-nya KTP saya, rekening banknya rekening saya, kemudian saya dapat itu ya, ketika data deposit yang saya dapat apa? User ID. User ID untuk kita akses broker, ya. Kemudian website password untuk kita masuk ke brokernya. Terus kita dapat meta ID, master password dan investor password. Master password dan investor password gunanya untuk apa? Itu gunanya nanti untuk melihat tradingnya di aplikasi yang ada di handphone Bapak Ibu sekalian. Oke ya. Kemudian kita pindah ke sebelahnya ada SmartX. Nah, SmartX ini apa lagi ya? Sedikit trailer, teaser atau bocoran. SmartX ini adalah sebuah sistem yang hari ini bisa membuat profit kita ini profitable, dana yang kita taruh ini profitable ya. Jadi sama, waktu kita akses ke SmartX, kita bisa buka websitenya smartxbot.com, kemudian kita pakai meta ID kita, masukin master password dan activation key yang waktu kita beli e-book, kemudian kita dapat fasilitas auto trading. Ya, jadi prosesnya semuanya terbuka, semuanya transparan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau cek boleh, kalau mau ngecek daftar dulu juga boleh. Setelah itu kalau sudah percaya baru boleh transfer, baru mau transfer juga nggak ada masalah. Ya bisa dicek semuanya transparan. Nah, ini yang sering ditanyakan nih. Ini yang lagi hot ya, OJK, Bapepti. Hubungannya OJK dan Bapepti dengan apa yang kita lakukan ini seperti apa? Nah, kita perlu tahu OJK itu hanya mengawasi kegiatan,
di mana di dalamnya ada penampungan dana. Ya, sedangkan di sini yang terjadi adalah dana kita sendiri. Jadi waktu kita mendaftar ke broker, nanti yang didapat adalah akun atas nama kita sendiri. Contohnya kalau saya Martin Juan, berarti atas nama saya sendiri. Bukan akun atas nama misalnya PT Sumber Makmur gitu kan ya. Kalau ada yang punya PT Sumber Makmur, mohon maaf ya, ini contoh hanya sebuah kebetulan. Tapi di dalamnya ada nama saya, ada Pak Paul, ada istrinya Pak Paul atau siapa. Jadi sifatnya apa ya? Dananya dikumpulkan, kemudian diolah jadi satu, kemudian keuntungannya dibagi-bagi. Jadi sekali lagi ini dana kita sendiri. Jadi secara OJK itu tidak diawasi ya. Kemudian untuk Bapepti, kita perlu tahu Bapepti hanya mengawasi setiap transaksi perdagangan yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang kita lakukan ini adalah di broker yang ada di luar negeri, sehingga tidak diperlukan pengawasan dari Bapepti. Baik, saya lanjut ya. Kalau tadi kita udah ngomong soal perusahaannya, tentang cara daftarnya, sekarang yang tadi kita di video depan kita udah nonton ya, ini trading. Jadi trading. Jadi prinsip trading adalah jual beli. Kalau bahasa yang lebih mendarat lagi adalah ya kayak kita ke pasar lah ya. Bu, jual apa? Oh ya, saya beli deh. Ibunya jual, kita beli, itu trading. Kemudian yang dibedakan di sini adalah trading online. Yaitu instrumennya apa aja? Ada saham, forex, future, komoditi, kripto, dan lain sebagainya mungkin ya. Hari ini banyak sekali. Nah, tapi khusus malam hari ini kita hanya akan bahas online trading di bidang forex. Oke. Forex ini adalah jual beli mata uang yang kita bisa beli dengan perbedaan kurs. Contohnya misalnya kalau mata uang itu selalu ada pembandingnya. Kalau yang dipakai di sini adalah euro berbanding USD. Jadi kita akan main dari fluktuasi keduanya, ketika naik turun kita akan ambil take profitnya di sana. Simpelnya gini ya Bapak Ibu ya, kalau kita masih abu-abu atau kita masih buta dengan yang namanya trading forex, simpelnya itu misalnya Pak Paul hari ini beli uang di money changer gitu kan, beli dolar harganya 14.000, kemudian ternyata besok harganya naik. Contoh jangan 15.000. Contohnya 17.000. Kemudian karena saya teman dekat sama Pak Paul, terus kemudian saya mau beli dolar di diskon sama Pak Paul. Ya udah 15.000 aja. Kemudian saya beli, jadi dapat keuntungan Rp1.000 per dolar. Jadi simpelnya seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk trading forex ini. Cuman bedanya yang ini kita tidak pegang uangnya. Ya, karena online semuanya nanti statusnya semuanya ada di aplikasi yang kita semua bisa lihat. Kenapa sih kok forex? Kenapa sih kok bukan yang lain? Ya, tadi mungkin Pak Paul nggak sempat sebutin ya. Dulu saya sempat bekerja di sekuritas di saham di tahun 2008 setahun aja. Kemudian Indonesia krisis. Kemudian saya selesai di sekuritas juga. Saham itu agak serem ya, karena kalau dulu itu ada bandar-bandarnya yang saya tahu waktu saya masuk. Jadi pergerakannya itu sangat ya tergantung mood ya, tergantung berita, tergantung isu. Tapi ketika saya masuk di forex ini, kemudian saya melihat volumenya begitu besar. Ya, volumenya begitu besar sehingga kalau dibilang itu uang satu negara belum tentu bisa goyangin pasar forex. Yang bisa menggoyangkan pasar forex adalah terorisme dan bencana alam. Jadi kalau pasarnya besar, kemungkinan yang kita dapat bisa besar, ya. Dan ini sebuah peluang bagi setiap kita yang bisa manfaatin. Oke ya. Ditambah lagi kata Pak George Soros nih. Wah ini semua orang kalau ngomong forex kemudian kasih tahu George Soros nggak? Mungkin nggak kenal, tapi tahu ya, karena quote-nya ini begitu mendunia dan quote-nya ini begitu menginspirasi, karena tadi ya dibilang, pasarnya begitu besar, jadi bisa dibilang ini mesin penghasil uang yang terhebat, dan sampai hari ini belum ada yang bisa menandinginya. Bicara forex, kita tentunya akan bicara risiko. Baik ya Bapak Ibu ya, saya punya bisnis, semuanya berisiko. Yang bisnis yang di sini smart bisnis, sekalipun ini smart, ada risikonya nggak sih? Ada. Ya, risiko trading forex itu yang pertama loss trading, ya. Terus ada margin call, ada broker scam atau kabur. Oke, kita bahas sih satu-satu ya. Loss trading. Loss trading itu
ya kalah ya. Kita trading beli dolar, wah ternyata waktu dibeli harganya turun, ya kan? Nah, antisipasinya gimana? Ya kita mesti baca tuh beritanya, analisa fundamentalnya, teknikalnya, berita-berita yang beredar, presidennya, mungkin keadaan ekonominya. Nah, kalau saya nggak sempat, ya. Kalau saya jujur nggak sempat. Kemudian risiko yang kedua, margin call. Margin call ini satu kondisi di mana uang kita habis. Ya, caranya gimana? Ya waktu main ini kita mesti ngitung. Ya, kalau kita trading manual kita mesti hitung nih, lotnya berapa yang kita mau pakai. Kemudian nanti setiap pergerakan pips itu, setiap pergerakan turun naik poinnya itu berbanding dengan jumlah lot yang kita masukkan. Semakin besar lotnya, semakin naik atau turun poinnya, jumlahnya, keuntungan dan kerugiannya akan semakin besar juga. Nah, kita bisa nggak ngitung? Kalau sekali lagi ditanya saya, kalau cuma ngitung hari ini istri saya belanja berapa, bisa. Tapi kalau disuruh ngitung margin call, angkat tangan sih. Ya, karena itu pergerakannya begitu cepat. Ya, kemudian yang ketiga, brokernya scam atau kabur. Nah, ada nggak sih risiko broker scam atau kabur? Ada. Ya, kalau saya bilang nggak ada, nanti bohong. Tapi di sini kita broker yang 4 tadi, itu semuanya broker non-dealing desk atau STP, yaitu straight through processing, yaitu broker yang melempar semua transaksi ke free market. Ya, jadi bukan broker bandar. Jadi faktanya broker yang seperti ini nih ada yang scam nggak? Ada. Ya, kurang dari 0,5% dari semua broker yang seperti ini yang kabur. Tapi nanti kita lihat nih ya di belakang ya. Kalau menurut saya ya resiko ada, tapi mungkin sangat kecil. Oke ya, kita lanjut. Kalau tadi resiko, yang ini problem. Wah, ini masalah lagi nih. Yang tadi resiko saya juga nggak bisa, yang ini apalagi. Skill trading nggak punya. Ya, kebanyakan di kafe, kebanyakan ngitung susu sama kopi, jadi kalau disuruh trading nggak ngerti lah. Kalau ditanya modalnya susu berapa, jualnya berapa, ngerti. Tapi kalau skill trading, nggak. Waktunya, ya perlu diketahui Bapak Ibu, untuk trading forex ini waktunya adalah hari Senin sampai hari Jumat, dan itu 24 jam. Dan kemudian mata uang yang kita pergunakan di sini adalah euro berbanding USD. Bisa diketahui lagi, ya Amerika dan Eropa itu jamnya kebalik dengan kita. Jadi waktunya kita istirahat, mungkin di sana ekonominya juga lagi lumayan nih, orang-orang lagi kerja, ada transaksi. Jadi otomatis waktu sulit, ya. Psikologi trading yang lemah. Jangankan kalah trading yang besar. Awal-awal saya join kalah trading cuman kalau saya hitung ya, itu kalahnya cuman buat bayar nasi padang, itu aja saya stres, ya. Itu saya udah WhatsApp tuh Pak Paul, ini gimana nih, hari pertama udah loss nih. Terus Pak Paul bilang santai aja. Terus begitu saya lihat, oh iya ya, ini seharga nasi padang yang saya biasa makan, jadi udahlah. Oke, terus kemudian problem yang berikutnya adalah ekspektasi yang tidak realistis, ya. Dananya kecil, kemudian seharusnya kita cuma bisa main lot kecil, tapi kita maunya lotnya gede. Supaya apa? Supaya dapatnya besar. Saya nggak pernah trading forex manual, tapi saya pernah coba akun demo ya. Akun demo itu, nah di situ kelihatan tuh maruknya manusia tuh. Jadi kalau saya biasanya dapat sinyal, sekali pasang saya bisa 3 OP itu. 3, 1, 2, 3, semuanya juga lotnya gede-gede. Nanti kalau kalah, saya pasang lotnya lebih gede lagi. Alhasil 3 hari amblas. Ya, saya sempat senang tuh 1 hari pertama dapat $300. Wah, kalau gini nih saya trading sendiri aja, nggak usah pakai begini-beginian. Tapi 3 hari berikutnya ternyata saya minus 3.000, Bapak Ibu. Dan itu ya udahlah, untungnya akun demo. Jadi ya nggak terlalu kepikiran. Kemudian buruk dalam money management. Tadi saya coba jelaskan ya, hitung-hitungan lotnya, untung ruginya, poinnya, turun naiknya, wah, jangan dibayangin deh. Nah, terus cara mainnya gimana sekarang? Nah, ini yang menarik buat saya, dan saya percaya ini bisa menarik juga buat Bapak Ibu. SmartX, ya, versi 4.21. Ya, kenapa versinya udah 4? Berarti SmartX ini selalu diperbaharui, selalu diupdate. Ya, seperti kita punya handphone, kita punya smartphone, ya itu selalu minta update setiap
beberapa bulan sekali mungkin. Untuk apa? Supaya kerjanya lebih optimal. Sama, SmartX ini juga begitu. Awal-awal diupdate, ada kendala nggak? Ada bug nggak? Ada macet nggak? Ada apa? Ada. Semuanya ada. Tapi hari ini, SmartX ini luar biasa. Ya, kita lihat yuk logik kerja botnya. Yang pertama, single entry. Jadi single entry itu kalau boleh di ini ya buat Bapak Ibu yang buta sama sekali, jadi single entry itu transaksi jual beli, sekali jual kemudian dibeli, itu single entry ya. Kalau saya kayak Maruk tadi, saya sekali beli 3 ya. Kalau rugi berarti lebih besar, kalau untung juga lebih besar. Nah, tapi di SmartX ini single entry, jadi beres dulu satu transaksi kemudian dilanjutin yang lain lagi ya. Kemudian money manajemennya 10%. Nah, ini hal yang tersulit ya untuk kita sebagai trader ini bisa menggunakan money management, karena pada dasarnya ya kalau menurut saya ya manusia ini tidak ada kata puas ya. Akhirnya begitu profit kita pengen profit lagi, begitu loss kita pengen profit lebih besar lagi untuk bisa nutupin ya, akhirnya jadi nggak maksimal. Tapi dengan SmartX ini money manajemennya sudah dihitung benar secara sistem. Kemudian target kerjanya 1% per hari ya. 1% per hari itu kalau kita dengar berapa persen sih keuntungannya? 1%. Wah, kecil banget. Mending saya yang tadi dong, saya beli susu sama beli kopi, saya jual lagi. Untungnya bisa 75%, bisa 50%. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu ya, kita lihat 1% ini per hari. Nanti kita akan lihat ke belakang. Oke ya, mampu nggak kita konsisten dengan yang seperti ini. Kemudian maksimum loss 5% per hari. Jadi ini bukan target loss ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah maksimum loss yang SmartX ini jagai untuk dana kita ini supaya tidak berlebihan loss-nya. Jadi yang mengakibatkan loss-nya bisa banyak itu yang tadi saya bilang ya, bisa bencana alam atau bisa terorisme. Dan yang kita tahu terorisme yang pasti tidak akan terjadi setiap hari, bencana alam juga bisa tidak terjadi setiap hari. Yang kalau saya sih prinsipnya gini, kalau saya siap hilang duit berapa persen di sini. Misalnya rugi 15%, saya udah nggak nyaman nih, saya udah susah tidur, saya udah kepikiran ini aneh-aneh, ya udahlah, saya mending tarik aja. Dan ketika maksimum loss ini 5% per hari, karena Bapak Ibu semuanya pegang kuncinya, Bapak Ibu pegang passwordnya, ini butuh 20 hari trading untuk uang kita ini habis 0. Dan selama masa 20 hari itu saya pastikan Bapak Ibu akan bisa melihat, wah ini udah nggak bener, ya udahlah kita cabut aja deh, kita keluar aja, berarti ini sudah nggak bener lagi, gitu ya. Kemudian maksimum loss 2 kali per hari. Jadi kalau botnya ini melakukan trading, ada loss ya, 2 kali loss dalam 1 hari itu berarti transaksinya akan berhenti. Kemudian dilengkapi dengan logik yang adaptif dan dapat menerapkan strategi trading yang akurat. Adaptif ini menurut saya keren banget ya. Kalau robot ini diprogram untuk harus mencapai 1%, dan ketika pasar ini tidak menentu, saya percaya sistem ini juga akan mengalami ini juga ya, gangguan juga ya. Tapi logiknya adalah ketika pasarnya tidak menentu, belum 1%, dia bisa berhenti. Karena apa? Ya, karena yang tadi, aman dulu. Supaya loss-nya tidak terlalu dalam. Supaya kalahnya juga tidak terlalu dalam. Tapi ada kemungkinan nggak dapatnya 1% lebih? Ada. Ya, hari ini ada yang 1% lebih, terus 2 hari lalu ada yang 1% lebih. Ya, tapi targetnya 1% ya Bapak Ibu ya. Jangan terus nanti ditagih, katanya bisa 1% lebih, kok nggak pernah lebih. Ya, itu tergantung. Kemudian tradingnya nyaman, yaitu pada waktu jam 7 sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi setelah itu sudah tidak ada trading lagi, semua transaksinya tidak ada yang menggantung, tidak ada yang nginep dijual besok, transaksinya semuanya selesai hari itu. Dan settlement-nya juga selesai di hari itu. Gitu ya. Nah, kalau tadi saya udah jelasin logiknya, kemudian kenapa sih harus SmartX? Ya, kenapa harus SmartX? Nah, sekali lagi ya, kita akan selalu menekankan pada keamanan,
dan kenyamanan. Bapak Ibu boleh cek semuanya, Bapak Ibu boleh coba browsing Google, kalau nggak percaya seperti yang tadi saya sarankan untuk bisa daftar dulu deh. Saya mau lihat seberapa transparan. Ya udah, daftar dulu aja. Deponya kapan? Belakangan nggak apa-apa. Yang penting kita pelajarin dulu nih. Kemudian kita punya logika yang trading yang jelas. Ya, kalau belum punya akun ya nanti bisa diminta ke pengundangnya. Ya, Pak, saya mau lihat dong, kayak apa sih logiknya? Ya, bisa tuh di ini. Saya punya teman di Korea sampai hari ini belum bisa join lantaran dia mesti balik ke Indonesia untuk harus urus semua surat-suratnya. Tapi yang hari ini dia lakukan adalah dia pakai akun saya untuk dia lihat logiknya seperti apa sih. Hari ini loss, terus dia WhatsApp, Bang, hari ini loss, Bang. Iya, memang loss. Bang, hari ini menang nih. Terus besok kok uangnya berkurang. Nah, itu ya nanti kita akan jelasin lagi di belakang, ya. Kemudian kendali penuhnya di tangan kita, semua password ada di kita, kemudian profitnya konsisten, profitable ya, sejak November 2018, 100% otomatis, Bapak Ibu ya, nggak usah mikir beli ini, beli itu. Kalau kita bisnis makanan mesti beli minyak, belum apa, pegawai ngambek, hari itu nggak masuk, mesti aduh, repot. Ya, modalnya kita kelola sendiri, akun kita sendiri, profit dan modalnya bisa ditarik kapan saja. Jadi kalau Bapak Ibu pagi tadi deposit, kemudian malam ini tiba-tiba dapat suara-suara yang sepertinya kurang bagus, tarik aja bisa ya. Kemudian dinamis dan adaptif dengan market, anti margin call karena apa? Karena money management yang dimiliki. Kemudian deposit sekali, panennya setiap hari. Oke ya, kenapa harus Smart X? Ini alasannya. Nah, sekarang kita masuk ke aturan main. Ya, supaya kita semua yang clear, tidak ada dusta di antara kita semua. Kalau profit dibagi, Bapak Ibu ya, dibaginya ke siapa? Yaitu ke Anda semua yang nanti akan bergabung ataupun yang sudah bergabung, dan ke perusahaan tentunya. Nah, kalau ada profit pasti ada loss dong. Nah, kalau loss ini gimana? Nah, loss ini dikompensasi melalui target kerja hari berikutnya. Dan buat saya waktu dijelasin Pak Paul pertama kali, nanti kalau loss diganti, Tin. Siapa yang mau ganti? Emang perusahaan ini badan amal, ya kan? Akhirnya begitu dijelasin, dan saya masuk, dan saya lihat, oh bener nih. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu bisa lihat ya. Selanjutnya ini, simulasi profit sharing dan kompensasi. Contohlah, anggaplah ini equity-nya $10.000 dengan profit sharing 70% untuk Anda atau user dan 30% untuk perusahaan. Ya, hari pertama ya 1% tadi saya bilangnya, target kerja 1%. Keuntungan berarti untung ya, profit berarti dibagi nih. Berarti keuntungan yang dibagi 70% untuk Anda dan 30% untuk perusahaan. Yang tadinya uang Bapak Ibu 10.000, untungnya sudah dibagi berarti nambah ya. Jadi 10.070 ya. Betul ya? Oke. Hari kedua marketnya wah nggak jelas, loss. Ya, nggak apa-apa. Berarti tadi kalau loss itu tidak ada pembagian Bapak Ibu. Ini berita baik ya. Kalau sampai loss kita masih harus bagi keuntungan. Wah, ini yang berat ya. Jadi kalau loss hari itu nggak ada pembagian, ya, nggak ada pembagian. Tapi yang pasti equity Bapak Ibu sekalian akan berkurang, ya. Kita bisa lihat di slide-nya, mungkin Pak Paul bisa bantu, ya. Jadi nggak ada pembagian ya, tapi equity-nya berkurang karena loss 120, ya. Kalau 10.070 dikurangin, pasti uangnya berkurang dong, nggak apa-apa, ya. Kan mau diganti ini ceritanya. Hari ketiga 1%, robot mulai menunjukkan giginya lagi. Karena sebelumnya masih minus ya, $120. Hari ini ada keuntungan $100 yang tadi dijanjikan. Kalau loss diganti. $100-nya ini menggantikan kerugian yang 120 yang lalu. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi masih ada minus dong. Karena yang kemarin loss-nya 120, hari ini cuma dapat 100. Berarti masih ada sisa kekalahan $20, berarti hari itu tidak ada pembagian lagi-lagi ya. Tapi yang ajaib, equity-nya bertambah dong ya. Dari 99.50 dapat profit $100 karena loss diganti, dimasukin dulu 10.050.
Hari keempat, wah, bot mulai bersemangat. Target kerja lagi nih 1%. Berarti keuntungannya, kenapa yang dibagi cuma 80, Bapak Ibu ya? Ya karena kita lihat hari sebelumnya masih ada loss 20%. $100 ini diambil 20% untuk menggantikan loss yang kemarin. Jadi equity kita dikembalikan seperti sebelum loss sebelumnya ya, 10.070. Sisa profitnya ini yang dibagi 70% untuk Anda semua, Bapak Ibu sekalian, $24 untuk company. Otomatis equity kita akan bertambah menjadi 10.126. Demikian hari kelima. Ya, ketika ada 1% profit sharing, kemudian equity kita bertambah. Dengan arti kata lain berarti kalau kita kalah, tenang aja. Ya, karena ada aturan main yang loss diganti, kalau hari ini loss, ya nggak apa-apa, tetap bisa tidur. Loss-nya banyak atau sedikit, itu relatif ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut yuk. Nah, kita lanjut sekarang. Paketnya kayak apa sih? Nah, ini paketnya nih. Ini paket starter ya, Bapak Ibu sekalian. Ini paket yang paling basic. Total modalnya itu adalah 9 juta rupiah. Oke ya, bisa dilihat di sana. Jadi dibagi nih, e-booknya $100 atau senilai 1,5 juta, kemudian deposit modal di brokernya $500 atau senilai 7.500.000. Berarti total modalnya adalah 9 juta rupiah. Ya. Nah, kalau gini ngitung 1%-nya dari mana, Pak? Oke, 1% itu adalah dari modal yang Bapak Ibu depositkan di broker. Kalau $500 berarti 1%-nya adalah $5. Oke ya. Tapi ingat, $5 tadi kita punya sharing profit. Sharing profit ada di kiri bawah. Ya. Sharing profitnya dari paket starter ini adalah 50-50. 50 untuk Bapak Ibu sekalian dan 50 untuk perusahaan. Jadi yang kita dapat bersih setiap hari adalah kalau terjadi untung 1% adalah $2,5. $2,5 itu rupiahnya berapa? Ya, kita bisa lihat di kanan bawah itu ada fixed rate. Ya, jadi di sini rate-nya fix Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekalian deposit, rate-nya adalah 15.000. Kemudian jika Bapak Ibu melakukan withdraw atau penarikan, rate-nya adalah 13.000. Nah, kalau tadi kita bilang $2,5, berarti rupiahnya berapa? Adalah 32.500. Oke ya, ketika terjadi keuntungan 1%. Jadi kurang lebih kalau rata-rata profit bulanan, sekali lagi ini kenapa dikasih dalam kurung asumsi ya, karena kita berkaca dari historical yang ada, ya kita pernah ada di belasan persen, ya hampir 20, kita pernah ada di 15-an, kita pernah ada di 10, itu kenapa di tabel ini kita taruh yang paling kecil 10%. Jadi kalaupun nanti dapatnya lebih tinggi, ya Bapak Ibu bersyukur. Tapi kalau ternyata dapatnya bisa lebih rendah, bisa nggak? Ya bisa, ya karena kondisi market ini kan terus bergerak ya. Tapi kurang lebih ini yang Bapak Ibu dapatkan. Wah, kecil ya. Dulu saya juga waktu ketemu Pak Paul juga gitu. Ini saya jual kopi, ya satu hari untungnya bisa lebih nih dari 32.500. Cuman bedanya saya mesti bayar pegawai, saya bayar listrik, saya keluar ongkos-ongkos yang lain. Nah, kalau yang di sini bersih, gitu ya. Nah, kalau ditanya kok kecil, iya, memang kecil ya. Dibanding apa dulu, Bapak Ibu sekarang kalau kita membandingkan ini kecil, harus dibandingkan dengan yang serupa. Artinya kalau orang sering bilang itu apple to apple ya. Jadi produknya harus sama dan kita bandingkan nih, ini besar atau kecil, ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan taruh yang paling gampang adalah bunga bank, ini masih jauh lebih besar, gitu ya. Nah, paket-paketnya ada banyak, ada 6 paket ya, ada paket starter, kemudian ada trader. Nanti Bapak Ibu bisa mintakan ini ke pengundangnya untuk lebih jelasnya. Nah, saya akan langsung loncat ke paket yang eksekutif ya Bapak Ibu ya. Paket eksekutif ini mempunyai keuntungan yang menguntungkan bagi kita sebagai user ya. Kalau kita lihat paket eksekutif yang ini, yang paling atas ya, kita lihat e-booknya 2.500,
deposit modal ke broker 12,5, kemudian total modalnya ini 225 juta. Oke ya, dengan pendapatan per bulan, kalau mau berapa sih dapatnya? Ya lihat deh, 11 juta sekian, gitu kan ya. Tapi di slide berikutnya, kita akan tunjukin bahwa paket eksekutif ini bisa berlaku untuk depositnya hanya 80%. Jadi total modalnya hanya sebesar 187.500.000 dengan profit yang sama, perhitungannya sama ya. Nah, kenapa bisa begini? Ya, nanti sekali lagi bisa ditanyakan ke pengundang ya, karena kita bahas di sini akan sangat panjang lebar. Jadi cara baca tabel ini ya cukup mudah sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang dingin berapa saat ini ya? Misalnya saya punya uang dingin 99 juta ya, 99 juta. Berarti kita bisa masuk ke paket yang mana nih? Oke. Berarti ke Pro Trader dong. Nah, Pro Trader ini ada paket yang totalnya 90 juta. Berarti Bapak Ibu masih punya sisa 9 juta. Entah 9 jutanya mau dimasukin ke sini lagi atau mau dialokasikan ke tempat lain, boleh. Ya, 90 juta dapat apa sih? Ya kurang lebih 1% sekian, sebulan kurang lebih sekian. Waduh, kok kecil ya? Nah, kalau kita lagi-lagi bilang ini kecil, berarti kita mengharapkan bulanan itu yang begitu besar. Nah, kalau gitu berarti cara lihatnya kita balik. Ya, kita lihat nih, yang bulanannya besar yang mana? Wah, saya mau Pak, sebulan paling nggak dapat ya 12 jutaan lah, supaya bisa menunjang kehidupan keluarga. Misalnya kita mau mulai bisnis agak sedikit berat, ya udahlah. Yang bisa oke, mana sih? Oke, kita ke paket eksekutif aja. Paket eksekutif, nah ada nih angkanya ya, yang paling atas. Ternyata 11,375. Berarti modalnya berapa sih? 187,5. Ada uang, masukin aja. Oke ya. Nanti lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa minta ke pengundangnya. Kita akan lanjut setelah eksekutif ada lagi paket Tycoon ya, kemudian ada lagi paket Supreme. Nah, ini yang saya mau jelaskan di sini ya. Jenis komisi trading forex. Oke. Jenis komisi trading forex itu yang umum adalah komisi rebate, yaitu atau komisi spread. Itu komisi yang diambil dari spread, baik transaksi Anda itu rugi atau untung. Ya. Nah, ini yang saya bilang di awal tadi ya. Kenapa brokernya kabur ya? Karena broker ini ngambil komisi rebate ini ya. Jadi kalau kita transaksi profit atau loss, beli jual, broker ini dapat ya. Yang ngasih siapa? Nanti apa ya? Nanti LP. Nanti Pak Paul bisa jelasin. Mungkin Pak Paul ini trading manual sudah cukup lama ya. Nah, jadi broker dapat nih. Ketika kita jual, terus kita beli, broker dapat. Nah, di Net89 ini, kalau Bapak Ibu mau tahu, ini usernya sudah lebih dari 150.000. Jadi bisa dibayangin ya, kalau semuanya itu trading dengan lot yang besar, kira-kira brokernya dapat berapa? Ya, hanya dari komisi ini. Nah, kira-kira kalau brokernya dapat ini, ya kalau saya jadi broker sih nggak usah kabur ya, diem-diem aja, udah nyaman saya dapat duit. Nah, itu tapi broker ya, Bapak Ibu ya. Tapi di sini saya ngomong untuk profit sharing-nya. Kalau di kita, ini nggak ada. Yang ada apa? Fair profit sharing. Fair profit sharing itu yang gimana sih? Jadi, komisi yang didapat hanya ketika terjadi profit. Kalau tadi di tabel, Bapak Ibu lihat ya, ada profit 70, 30, 50, 50, 55, 45. Nah, itu buat apa sih? Kita lihat nih. Ya, profit sharing yang tadi ada di tabel itu 50, 55 sebelah kiri, yang besar itu adalah bagian dari Bapak Ibu sekalian, yaitu ketika terjadi profit, Bapak Ibu akan menikmati 50% sampai 90%-nya, ya. Kemudian yang sebelah kanan ini untuk perusahaan. Alokasinya untuk apa? Apakah semua untuk perusahaan? Ya. Dari angka tersebut 50% dibagi ke perusahaan, tentunya untuk menunjang bisnis ini. Kemudian 30% akan diberikan kepada sponsor, yaitu pengundang Bapak Ibu sekalian. Terus 20%-nya adalah sponsor 2, yaitu yang pengundang Bapak Ibu sekalian. Nah, biar sedikit agak mikir ya malam hari ini ya. Yang mengundang pengundang Bapak Ibu sekalian. Nah, wah ini MLM dong. Ya, enggak. Ya
Ini adalah komisi off riding biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bisa bayangkan di dunia sales itu selalu ada komisi yang diberikan bagi para sales yang berhasil menjual barangnya. Demikian juga dengan supervisornya juga akan mendapatkan komisi. Oke, nah kita akan lihat nih. Contohnya nih, nah ini profit 1% ya. Taruhlah yang ada angka buy 5,05 itu, ini lotnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu profit 1% itu besarnya berapa, tinggal lotnya ini dikali 100 aja. Dapat tuh. Ya, jadi target 1%-nya $505. Ya, karena ini paketnya paket di atas, jadi profit share-nya 90-10. Bisa dilihat ya. Jadi profit yang kita dapat kalau kita lihat di balance paling bawah itu 454,5 ya, itu yang kita dapat. Nah, kemudian yang balance merah-merah itu, nah itu adalah profit sharing. Nah, ini dilakukan setiap hari Bapak Ibu. Jadi ketika transaksi sudah tutup jam 11 malam WIB, kemudian biasanya pagi ya, jam 3, jam 4, jam 5 subuh itu ini dilakukan nih, profit sharing, mulai dibagi. Jadi nanti begitu kita lihat jam 8 pagi atau 9 pagi, akun kita, dana kita sudah sesuai dengan profit sharing-nya, bertambah, kalau ada loss ya berkurang. Oke ya. Nah, kalau loss, ya kita bicara logic yang tadi ya, ini loss 2 kali, 1 hari nih Bapak Ibu nih. 2 kali loss, ya dia stop trading. Angkanya lumayan besar Pak ya. Iya. 300, berarti kalau di total loss-nya 772. Angkanya lumayan besar ya. Kita lihat dulu. Kalau kita bandingkan dengan modalnya, angka ini itu cuman nggak nyampe 2%, Bapak Ibu ya. Kalau 1% kan $500 tuh. Angka ini nih ruginya nggak nyampe 2% loh ya. Ya tapi sekali lagi, besar kecil tuh relatif ya. Nanti kita bisa lihat lagi. Nah, terus, wah ini yang menarik nih, yang loss diganti yang tadi ya, supaya kita bisa. Jadi yang saya screenshot di sebelah kiri ini adalah tampilan di MetaTrader ya Bapak Ibu, nanti apps yang akan kita pakai. Jadi loss 2 kali pada tanggal 17 Agustus. Oke ya, kita bisa lihat, berarti loss-nya 2 kali, total loss-nya sekian nih. Oke ya. Kemudian tanggal 18 Agustus, 2 kali trading, sudah profit 520. Jadi menggantikan dulu sisa loss-nya begitu ya. Jadi tidak ada profit sharing tuh, jadi nggak ada balance yang merah-merah. Nah, tanggal 19 profit lagi. Jadi profitnya membayarkan loss yang kemarin, kemudian sisanya ini yang dibagi ya. Nah, profit sharing-nya perusahaan sekian, sponsor 1, sponsor 2, dan balance yang Bapak Ibu dapatkan hari itu sesuai dengan yang ada. Itu ya. Nah, menariknya nih, di bisnis ini keuntungannya ada 2, Bapak Ibu ya. Yang pertama linear, yaitu dari dana yang kita memang taruh di sini, kemudian trading, jadi ya kita akan dapat keuntungan dari trading kita sendiri, atau yang eksponensial. Jadi profit sharing yang kita dapatkan sebagai resellers. Jadi kalau saya nggak mau jadi reseller gimana? Ya nggak apa-apa. Ya, itu pilihan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau mau lebih cepat, ya jadi reseller. Oke ya. Nah, yang berikutnya ini dilarang pakai uang hutang, Bapak Ibu. Uang gadai, uang dapur. Supaya apa? Ya, supaya kehidupan Bapak Ibu tetap bisa berjalan baik, ya. Tapi nanti kalau kita dengar banyak kesaksian, ada juga tuh yang pakai uang utang. Berarti boleh dong. Ya, sekali lagi, ini hanya kita apa ya? Kita kasih tahu supaya nanti tidak menyulitkan Bapak Ibu. Tapi ketika ya namanya bisnis ya, bisnis itu ada perhitungannya. Ketika kita menghitung bahwa oh kita berhutang tapi nanti kita bisa bayar atau kita punya dana cadangan yang kita bisa bayar, ya silahkan. Ya sekali lagi ini nggak pakem ya yang dilarang pakai. Cuman kita mengingatkan Bapak Ibu. 3 langkah profit. Oke, yang pertama tentukan paket, kemudian tinggal daftar. Yang disiapin apa sih? Cuman kartu identitas, email, rekening bank, semuanya masih aktif. Kemudian tinggal belajar tarik profitnya aja. Nah, trading sendiri itu udah biasa, ya. Jadi kalau nanti Pak Paul mungkin bisa cerita juga trading sendiri biasa, ya bisa nyicil rumah sendiri biasa, bisa beli mobil sendiri biasa, tapi endingnya juga bisa kehilangan lagi gitu ya. Tapi sendiri nggak ngerepotin orang lain. Tapi lewat auto profit trading ini kita ini saling bantu orang untuk menuju kehidupan yang lebih baik.
Jadi bisnisnya nyaman, simple, otomatis, profitable. Ya, dengan ini semua harapan kita adalah kita bisa profitkan Nusantara dan kita bisa saving people's life. Kita bisa bantu orang lain yang mungkin hari ini lagi sangat terdampak dengan pandemi. Oke, sekian presentasi dari saya. Jadi let's grow together with Auto Sultan dengan sistemnya, dengan support sistemnya juga yang luar biasa yang sampai hari ini bisa membantu saya untuk sampai ada di titik ini, dan baru beberapa hari lalu diumumkan jadi Cilokers ya. Saya percaya ini karena pengaruh apa namanya ya, Auto Sultan, support dari Bapak Ibu yang ada di dalam grup ini ataupun yang nggak ada di Zoom ini malam hari ini. Tapi saya berkata bahwa Auto Sultan ini adalah komunitas yang sangat luar biasa ya. Nggak memandang, tapi ya kita semua dibantu. Kalau kita nggak ngerti, nanya juga dibantu. Oke, sekian. Jadi saya kembalikan ke Pak Paul. Silakan Pak Paul. Wah, Wah. keren banget ya, keren banget. Presentasinya luar biasa, to the point, ya, jelas sekali, singkat, padat, ya, dan sangat menjelaskan, ya. Benar-benar satu presentasi dari seorang yang boleh dibilang dalam dunia trading forex belum lama gitu ya. Trading manual forex belum pernah, saham udah pernah, makanya jelasin istilah langsung nangkep gitu ya. Tapi banyak orang saham tuh kan serem dalam dunia forex gitu kan. Kalau boleh tanya sedikit nih Pak Martin ya, dari dunia biasanya orang saham paling serem ke dunia forex gitu ya. Cuman di sini tradingnya serem atau nyaman? Wah, dulu ya bayangan saya ya, karena saya sering dengar tuh teman-teman kalau main forex, janganlah main forex, nanti duitnya habis. Habisnya buat apa? Buat nombokin terus, ya kan? Mesti injek terus. Ya, katanya Pak Paul kalau trading manual ya begitu memang ya. Tapi di sini ternyata wah aman ya. Loss saya hari pertama itu ternyata tadi saya bilang, ternyata loss-nya cuma senilai beli nasi Padang. Jadi ya wah aman lah, masih bisa tidur ya. Jadi cuman puasa nasi Padang hari berikutnya masih bisa lah. Kalau ngomongin nasi Padang nanti ketahuan akunnya loh. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi pertanyaan terakhir nih Pak Martin sebelum kita mulai sesi tanya jawab ya. Akunnya dari pertama masuk sampai sekarang nambah atau kurang? Akunnya nambah Pak. Nambah ya? Nambah ya. Belum kurang ya? Kalau belum kurang berarti belum pernah withdraw nih. Belum. Oh udah pernah withdraw, kan nyoba dong. Tadi yang Pak Paul bilang tuh, saya ya karena saya ngikutin jejaknya Pak Paul ya. Jadi kalau Pak Paul ini pernah nyoba sampai robotnya hangus. Kalau saya hampir hangus, ya kan. Saya coba tuh withdraw, saya pepet-pepetin tuh. Saya mau lihat sih kayak apa sih. Ya saya mikirnya ya udahlah rugi ya udahlah. Dan saya pepet-pepetin withdrawnya. Ternyata jalan juga. Dan withdrawnya gampang. Saya withdraw Jumat gitu kan. Sabtunya mau jalan-jalan udah ke transfer. Aman Pak. Jadi bisa dibilang apa yang saya dapat pertama ya, tadi saya sempat ngitung-ngitung sebelum ini. Jadi yang waktu kali pertama saya join itu 9 juta ya, paket paling kecil, karena waktu itu kondisinya lagi susah, bisnisnya tutup, dan hari ini ternyata yang saya dapat itu berapa kalinya ya, bisa udah 6 kali lipatnya kali ya dari yang pertama ya. Dari bulan kapan tuh? Saya join kalau nggak salah Maret, tapi karena Maret saya masih sibuk, jadi cuman udahlah saya masukin aja. Terus saya sibuk apa? Sibuk nutupin bisnis saya yang tadi, sibuk jadi nggak sempet apa segala macam. Udahlah saya tinggal aja. Terus baru akhir-akhir ini ya, ternyata saya harus fokus di sini ya, ternyata menghasilkan. Wah, luar biasa. Mantap. Terima kasih. Inspirasi yang lain. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan seorang testimoni ya dari seorang ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga yang boleh dibilang nggak ngerti trading ya, nggak ngerti trading gitu ya. Terus sebelum melakukan ini dia melakukan bisnis online gitu ya. Tinggalnya di BSD. Nah, kalau udah di BSD Tangerang pasti pernah kelihatan tuh yang namanya pembangunan towernya. Nanti kita dengerin nanti ya. Sebelum kita mendengarkan testimoni, boleh kita buka sesi tanya jawab. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan,
Boleh chat, boleh. Kalau enggak langsung aja nih angkat tangannya dan kita mulai. Bu Dita, silakan Bu Dita. Ini ada yang angkat tangan. Langsung aja, silakan. Ya, selamat malam. Salam Bu Dita. Halo, selamat malam. Yes, malam. Ya, maaf Pak, nih saya mau tanya sedikit ya. Pertanyaan awam lah ya. Saya belum pernah tahu yang namanya forex segala macam. Tapi ini tertarik untuk mencoba bisnis ini. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, tapi pertanyaan awam, mohon maaf sebelumnya. Ini kan istilahnya kan pakai robot ya, pakai robot. Nah, robotnya ini kan buatan manusia gitu. Betul. Nah, kalau diumpamakan aja misalkan kantor itu kan pakai server gitu kan ya, yang harus ada maintenance, terus belum lagi nanti kalau misalkan ada kerusakan dan lain-lain gitu. Nah, ini gimana dengan perlakuan dengan si robot ini tadi gitu loh. Gitu kan pasti dong akan ada maintenance juga, atau mungkin ya namanya buatan manusia pasti ada rusak-rusaknya juga dong gitu, ada error-errornya juga gitu kan, walaupun nggak ya yang kita minta nggak setiap kali ada error gitu kan, cuma gimana perlakuannya untuk si robot ini gitu. Terus yang kedua, bisa dibilang ini kan kalau nggak salah memang baru ya, baru tahun 2018, benar ya Pak ya? Betul. Nah, oke lah katakan untuk sampai dengan tahun sekarang ini masih dibilang baru gitu, bisnis baru. Nah, apakah bisa dijamin ini tuh akan aman terus gitu? Karena kan bisa dibilang masih tanda kutip masih gerbong pertama istilahnya gitu kan ya Pak ya, masih aman-aman aja. Nah, bagaimana untuk ke depannya? Apakah akan terus aman untuk kita atau mungkin nanti akan ada naik turunnya atau gimana? Saya minta penjelasannya. Demikian, terima kasih. Mantap, Bu Dita. Sebuah pertanyaan yang berbobot ya. Saya senang banget nih. Bagus banget. Oke. Jadi pertanyaan mengenai dari robot ya. Iya, maintenance dari robot itu akan dilakukan. Jadi kalau Bu Dita tadi sempat lihat, SmartX-nya itu udah versi 4.21. Jadi saya ngikut dari versi 1. Versi 1 saya ikut ya, lalu ada update sampai 4.21. Dan kenapa perlu dilakukan update? Biasanya karena market itu akan selalu berubah ya. Jadi kalau market itu nggak berubah ya aneh ya, karena market selalu berubah. Dan ketika terjadi perubahan, kalau tidak ada update, biasanya semakin susah ya. Nah, biasa dalam saat kita update ya, akan ada yang harus dikorbankan ya. Salah satunya itu ini bahasa trader ya. Jadi ada swing akan stop loss ya. Kita mau taruh kunci stop loss-nya itu di angka berapa persen. Kalau dikecilkan mungkin lebih mudah terkena loss ya, tetapi masih dalam tahap yang aman ya. Karena di sini kita lebih mencari keamanannya dulu Bu ya. Karena apa? Dalam trading kalau kita nggak pasang kunci keamanan stop loss ya, itu bisa merosot jauh sekali dan bisa kehilangan uang kita semuanya ya. Nah, dalam hal robot error ya, buatan manusia bisa terjadi nggak? Bisa terjadi, bisa banget ya. Nah, makanya walaupun ini full otomatis, tetapi di belakangnya tetap ada orang yang mengawasinya ya. Nah, kalau Ibu mau tahu contohnya, coba tanya kemarin gitu ya. Jadi kemarin ada satu broker yang dimana ada sedikit error ya. Errornya apa? Kecil sekali sih. Jadi ada beberapa akun yang tidak ikut beberapa akun yang mengambil posisi ya, dia ada banyak akun yang tidak ikut posisinya. Terus apa yang terjadi? Ya di stop, ya di stop aja gitu. Kenapa di stop daripada nanti malah error lagi, ya kan? Jadi di stop. Nah itu pernah terjadi Bu, ya. Dan itulah real trading ya. Nggak usah buatan robot Bu. Dalam kehidupan kita, bisnis kita, banyak sesuatu hal yang terjadi di luar rencana. Lalu bagaimana kita mengantisipasinya, gitu kan? Nah, mengantisipasinya salah satunya dengan di stop tadi. Lalu ada juga kejadian-kejadian gini Bu. Kadang-kadang market crash itu bisa diprediksi, ya. Ini contoh lain, bukan pertanyaan Ibu, tapi mungkin bisa menjawab. Robot itu bisa dimatikan kalau ada market crash yang bisa diprediksi. Contohnya misalnya US election, ya, pemilihan presiden Amerika Serikat. Itu market bisa crash.
Nah, daripada nanti crash, kita matikan robotnya ya. Cuman pertanyaan Ibu yang kedua, ini saya sambil menyambung ya. Ini kerennya begini, Bu. Ibu mengenai resiko ya. Resiko yang kalau menurut saya, resiko yang saya jelaskan, yang sudah jelaskan sama Pak Martin tadi, dalam hal trading itu kan ada kalah trading, ada margin call, ada broker scam gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya tadi mengenai gerbong keberapa, itu arahnya lebih ke money game, gitu kan. Kalau menurut saya, pengalaman saya menyelidiki tradingnya ini bukan money game. Ini real trading, gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat real tradingnya, bahkan kita bisa override robotnya, ya. Itulah gunanya master password. Kalau ada sesuatu yang kita rasa tidak sesuai logika kerjanya, kita bisa stop robotnya sewaktu-waktu. Ya, nah, cuman saya akan bilang begini, resiko kalah dalam robot ini 1 hari berapa? Maksimum 5%. Ya, berarti kalau misalnya sampai terjadi market crash pun kan 5% kita kehilangan modal. Nah, saya selalu berpesan, jadikan ini manajemen risiko Anda. Ya, misalnya nih Bu, misalnya ya, hari pertama 5%, hari kedua 5%, hari ketiga 15%. Anda kalah 15%. Saya rasa kalau misalnya kalah 15% atau rugi 15% dalam sebuah usaha, itu masih kecil menurut saya ya. Karena usaha restoran sekarang minusnya bisa puluhan persen. Jadi kalau kita minus 15%, lalu Ibu putuskan, oke deh, kayaknya 15% kalah trading, saya nggak mau terus lagi. Ibu bisa lakukan penghentian robotnya langsung, bahkan Ibu mau tarik dananya langsung juga bisa. Nah, ini yang membuat saya nyaman, Bu. Jadi, kalau menurut saya, menurut saya ini bukan money game. Ya, ini real trading. Dan Ibu bisa menentukan sendiri resikonya mau seberapa besar. Nggak usah kayak Pak Paul deh, misalnya nggak usah ikutin 15%. Kan kita selalu bilang, tadi kasih lihat ya, 1 bulan selalu profit gitu ya. 1 bulan nggak ada profitnya, Ibu mau stop pun boleh gitu ya. Dan itu kembali ke Anda masing-masing. Tentukan resiko yang Anda siapkan, Anda mau berhenti kapanpun bisa. Itulah kenapa saya nyaman di sini, karena kendali penuh ada di tangan kita. Mudah-mudahan jawaban saya menjelaskan, Ibu Tita. Cukup, Bu? Terima kasih, Bu Dita. Oke, yang lain ada? Silakan. Kita tunggu mungkin 2 pertanyaan lagi sebelum testimoni. Yes, Bu Linda, silakan di open. Malam Pak Paul. Malam. Pak, saya mau tanya, untuk minimal withdraw berapa ya Pak? Oke, Ibu sudah trading kan? Sudah. Sorry Pak, yang kedua, barusan saja Pak, baru mulai. Terus yang kedua, untuk kalau misal kita mainnya di minimal yang 9 juta itu, misal kalau kita berjalannya waktu, kita mau top up 9 juta lagi. Itu kan pembagian robotnya 50-50. Untuk Yes. top up 9 juta itu kita ditambah di 9 jutanya, jadi 18 juta, nanti pembagian profitnya 50 dengan robot, atau tetapnya 9 juta aja yang dibagi dengan robotnya. Top up itu ikut dibagi dengan robot atau enggak ya? Top up-nya ikut dibagi, Bu. Jadi gini, kalau yang 18 juta itu, berarti Ibu mainnya di broker bukan $500, tapi $1.000. Jadi 1% dari $1.000 adalah $10. Ibu nanti dari mendapatkan keuntungan $10, dibagi 50-50, berarti Ibu mendapatkan bersih $5 apabila profitnya tepat 1%. Pertanyaannya kedua udah terjawab, Bu ya. Oke, yang pertama tadi apa, Bu ya? Boleh diulang sedikit? Untuk minimal withdraw, Pak. Oh, oke. Yang seperti Minimal tadi withdraw. katanya, yang seperti katanya Pak Martin tadi kan, kalau kita masuk kan pingin coba-coba, bisa di withdraw atau enggak ya? Nah, iya, betul, Bu. Jadi gini, Bu. Kalau untuk paket starter sampai paket pro trader ya, jadi yang 9 juta sampai 90 jutaan ya, itu yang bisa ditarik adalah 20% dari kapasitas trading. Ya, 20% dari kapasitas trading. Nah, kalau ditanya semepet-mepetnya berapa? Sebenarnya bisa lebih kecil, tapi saya tidak pernah sarankan. Kenapa? Supaya ada spare. Kalau nariknya kebanyakan, robotnya hangus. Jadi lebih baik kita tidak lakukan mepet-mepet. Loh kenapa kalau ditanya, loh kenapa robotnya hangus? Gitu ya. Karena perusahaan ingin aman.
Jadi intinya kalau kita mau jauh dari yang namanya anti margin, dari namanya margin call, Anda harus perbesar dananya. Kenapa? Karena dana yang Anda taruh di broker itu dipergunakan sebagai tahanan, yang biasa kita sebut margin. Nah, margin itu harus besar, Bu. Supaya apa? Supaya kita tidak terkena alarm atau margin alert, sehingga kita terhindar dari margin call. Jadi, apabila terjadi robot error pun, Bu ya, Anda bisa membacanya. Anda bisa lihat, dan Anda masih punya waktu untuk memutuskan, wah nggak beres, stop. Nah itu loh, ya daripada kita kehilangan dana kita total, maka lebih baik besarkan Anda punya equity, Anda punya margin, jadi sehingga kalau terjadi sesuatu Anda bisa lihat, oke ini waktunya stop. Jadi Anda tidak kehilangan dana Anda seluruhnya. Gitu, itu maksudnya. Tapi 20% jawabannya ya. Sorry, jawabnya jadi panjang, tapi 20% jawabnya. Oke, satu pertanyaan lagi silakan. Yang lain? Cukup Bu Lina ya? Sudah oke jawabannya? Yang lain ada? Oke, kayaknya kalau nggak ada pertanyaan ini berarti presentasi Pak Martin, wih nilainya keren banget nih. Nilainya tinggi. Oke. Sekarang kalau gitu kita langsung mendengarkan aja ya sebuah testimoni. Ya kalau sudah mau kasih testimoni pasti hasilnya bagus gitu ya. Hasilnya seperti apa sih? Kisahnya seperti apa sih? Saya sampai sekarang nih di Bali terus nih ya, jaga kandang ya. Belum pernah nih lihat yang namanya pembangunan towernya gitu kan, beneran atau enggak gitu kan. Nah kebetulan yang akan bercerita ini juga teman sekolah saya gitu ya. Jadi pengen denger dong, saya pasti kenal ya. Mari kita sambut aja langsung Ibu Oki, silakan Bu Oki. Halo. Halo, Bro Paul, Pak Martin. Yes. Salam kenal ya semuanya, nama saya Oki, saya tinggal di BSD, latar belakang ibu rumah tangga. Kemudian karena saya memang cita-citanya dari dulu pengen punya penghasilan dari rumah aja. Jadi saya udah pernah jadi karyawan, terus resign, saya di rumah jualan online, jadi reseller, macam-macam produk gitulah. Nah, kemudian saya mulai di bisnis ini itu di bulan November 2020. Jadi di bisnis online saya sebelumnya itu juga ada grup WhatsApp-nya. Lalu di situ saya diajak oleh salah seorang di grup itu, namanya Ibu Yuan. Jadi waktu itu kita nggak saling kenal gitu ya, tapi hanya satu grup di grup WhatsApp itu. Nah, saya diajakin, mau nggak ini ikut bisnis ini, coba dulu ikut Zoom meeting-nya. Nah, pada waktu itu, November itu kan masa pandemi ya, masa pandemi itu bisnis suami saya cukup terdampak juga. Jadi kita pendapatannya menurun, kemudian di bisnis online itu saya juga lagi menurun karena ada perubahan sistem. Jadi waktu itu diajak, saya sih oke-oke aja, yuk ikut Zoom, ya ayo gitu. Terus saya ikut Zoom, seperti ini ya, seperti hari ini. Nah, ternyata di Zoom meeting itu, yang jadi pembicaranya itu namanya Bapak Adwin. Nah, kebetulan Bapak Adwin itu teman sekolah saya, jadi teman SMA saya. Ya kan? Loh, kok ini teman saya? Terus waktu itu Pak Adwin juga hasilnya udah besar banget. Nah, saya memang nggak ngerti trading, tapi waktu itu saya langsung ya udahlah saya ikut. Ikutnya tuh alasannya ya karena kenal itu, belum ngerti apa-apa. Saya udah ya udah pengen ikut juga, pengen nyoba. Kemudian waktu itu Zoom juga bareng suami saya kan. Suami saya juga ya udah tanya aja sama teman kamu itu gitu. Tapi karena nggak ngerti, saya juga bingung ya mau tanya apa ya. Akhirnya saya hubungi Pak Adwin. Adwin, aku pengen ikut, aku harus tahu apa gitu. Kemudian sama Pak Adwin dikirimin video banyak banget gitu. Ya udah saya biar agak ngerti gitu ya, saya pelajarin beberapa video, nggak semuanya ya karena banyak banget itu. Saya tonton beberapa video, ya udah saya mau ikut gitu. Nah,
Tapi suami saya nggak ngasih modalnya, jadi kan yang mau ikut kamu, jadi kamu aja uangnya gitu. Nah, kebetulan di bisnis online sebelumnya itu saya pernah dapat reward emas gitu. Ya udah deh, buka laci, ambil 1 jual buat modal ya. Ambil 10 gram itu 1 biji, saya buat modal yang join yang pertama. Join yang 9 juta. Nah, kemudian saya memang juga tertarik untuk jalankan bisnisnya, ya kan. Orang teman saya sukses, masa saya nggak ikutan. Ya. Apalagi Zoom berikutnya ada Pak Paul, teman saya juga. Ya kan, kalau Bro Adwin teman SMA, Pak Paul, oh jangan Pak ya, Bro juga dong ya. Bro Paul teman SMP saya, ya kan. Wah, ya udah, saya pelajarin, akhirnya rajin ikut Zoom gitu ya. Akhirnya sudah makin ngerti, makin mantap, saya top up. Bertahap sih, top up 45, lalu 90. Yang terakhir bulan Juni itu ke paket yang eksekutif. Gitu. Nah, saya juga jalankan bisnisnya, karena sebelumnya saya juga bisnis online ya, saya lanjutkanlah online dengan produk yang berbeda. Gitu. Jadi sekarang online juga kebanyakan ya. Saya ganti biasanya share produk yang sebelumnya, sekarang share tentang Net 89 ini. Sekarang saya sudah lumayan punya punya jaringan seperti itu ya, dan saya sudah mencapai peringkat safir. Oke, gitu aja. Terima kasih Bu Oki. Ya, ini tanya-tanya dikit ya Bu Oki ya. Oke. Nah, ini sis dong ya, kita sama kok. Sis, omong-omong nih, tadi kan dalam presentasi Pak Martin bilang ada ini nih, ada pembangunan tower gitu. Udah lihat belum towernya? Ya, sudah mulai dibangun. Udah dibangun ya, Ya. beneran tuh ya? Beneran. Tanahnya gede nggak? Tanahnya gede banget, 2 kafling, nomor 8 dan 9 pas. Kayaknya udah mulai tiang pancang juga ya? Sudah. Oke, berarti ini kalau keluar rumah deket dong ke lokasi? Ya lumayan. Lumayan ya? Masih satu kota BSD. Berarti kalau berhenti bangun bisa kasih tahu ya? Oke. Saya juga udah pernah ketemu Pak Andreasnya. Udah ketemu ya? Iya, jadi itu ya? Juga bikin saya semakin yakin itu salah satunya ownernya bisa diketemuin, terus Pak Andreas itu humble banget, pinter banget gitu. Ketemunya gampang nggak sih sama owner? Waktu itu sih diajak sama Bro Adwin. Oke. Bro Adwin yang janjian, lalu beberapa member yang mau datang, silakan datang gitu. Saya ikut datang. Saya itu diajakin sering, tapi bandel, nggak bisa-bisa datang ke sana. Pas Pak Andreas ke Bali nggak ngomong-ngomong gitu, tahu-tahu pas ditanya udah pulang, jadi nggak pernah ketemu terus gitu ya. Oh ya. Tapi nggak tahu deh. Jadi rencana tanggal 6 November akan ada peresmian kantor cabang Bali gitu ya. Mudah-mudahan doakan bisa ketemu nih. Nah, ini loh asiknya Bapak Ibu ya, buktinya dari Sis Oki tadi baru cerita bahwa ownernya gampang ditemui dan orangnya humble sekali. Jadi kalau Anda yang tinggalnya di BSD Tangerang gitu ya, pengen ketemu gampang, datang aja ke kantor gitu ya. Rata-rata ada, kecuali dia lagi di luar kota gitu ya. Dan mau ketemu bisa. Dan saya ingat banget ceritanya pertama kali Bro Adwin ya, yang ngajak saya ketemu Pak Andreas itu bahkan pakai celana pendek. Ya pakai celana pendek datang ke kantor pusat gitu ya. Ya ketemu aja gitu, ngobrol biasa gitu ya. Jadi namanya manusia ya, bukan orang yang kelihatannya gimana banget, enggak ya, humble sekali, dan itu dengar kabar dan benar-benar itu yang saya dengar dari banyak orang, jadi bukan cuma satu orang yang ngomong gitu loh ya. Nah gitu, ini ada yang chat ya. Oke, terima kasih loh Sis pembicaraannya. Oke, sama-sama. Sharing lagi, kita panggil upline-upline-nya ke sini buat cerita. Ya, boleh. Oke, thank you. Oke, Pak Hartono, oh ya di Bandung grupnya Pak Budi Halim. Nah ditanyakan Pak ke Pak Budi Halim ya, karena ada baiknya berbicara ke upline-nya dulu ya. Oke, apa lagi ini? Masih di Perancis. Oh Bu Fiona, Bu Lisa ada di Perancis. Waduh,
Di Prancis udah ada loh nih Net 89. Iya. Jadi sudah dipopulerkan oleh orang Prancis nih Net 89 di sana. Saya ingat banget karena bulan Februari tahun 2020 saat saya memutuskan gas di sini ya, itu Net 89 diresmikan di Prancis gitu ya. Yang presentasi bule gitu ya. Saya ngelihat tapi nggak ngerti ngomongnya bahasa Prancis gitu ya. Cuman tahu bonjour gitu aja, tapi sisanya udah matiin aja deh, nggak ngerti apa-apa juga ya, cuman lihat foto-fotonya bule, keren aja gitu ya. Bule merepresentasikan produk anak bangsa, ya benar-benar luar biasa. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Sudah jam 21.20, keren, kita sebelum 1,5 jam kita selesaikan Zoom-nya ya. Apalagi sudah profit hari ini, jadi ini loh enaknya, nyamannya trading di sini. Nggak usah ngeliatin 24 jam gitu ya. Udah selesai trading, share-nya happy gitu kan, tidurnya happy gitu ya. Oke, kalau nggak ada mungkin kita kasih kata penutup ya. Tadi Pak Martin minta saya bercerita soal trading sendiri ya. Ini dari Tunggu saya. Pak, tadi sambil Pak Paul. Yes. Saya dengar kemarin habis kasih hadiah istri nih. Oh, Wah, ini kayaknya mesti diupdate nih, Pak. Biar iya. Oke. Gimana? Apa yang mau diupdate? prinsipnya Pak Paul ini happy wife, happy life. Oh, iya. Nanti saya tiru, Pak. Oke. Ya, diminta cerita ya. Jadi gini, Bu, Bapak Ibu, kalau tadi kan saya bilang trading sendiri itu kurang enak gitu ya. Karena apa? Sebenarnya dulu saya pernah trading sendiri, bisa tuh dapat duit buat nyicil rumah gitu ya, walaupun penuh tekanan ya. Karena menyicil rumah dari trading itu berarti kan harus kejar target gitu ya. Dan itu nggak enak banget gitu loh. Tapi trading di sini tuh ringan sekali gitu ya, stress free gitu ya. Enak sekali dan luar biasanya kita bisa ajak orang lain gitu ya, ajak orang lain untuk makmur bersama. Nah, tadi yang dibicarakan sama Pak Martin, mungkin bagi Anda yang pernah mendengarkan, saya pernah trading itu sampai jual mobil ya. Nah, tadi sempat cerita juga bahwa Pak Martin bilang jangan pakai uang panas gitu ya. Cuman ada loh yang utang masukin ke sini gitu ya. Kalau saya bagaimana? Gitu. Saya nggak ngutang tapi saya jual mobil gitu ya. Saya jual mobil, jadi saya ada satu mobil warna putih ya, mobil itu Ford yang dimana setelah saya jual jadinya kan saya harus berbagi mobil tuh sama istri gitu kan. Dan syukurnya sudah berbalik mobilnya itu berkali-kali lipat gitu ya. Bahkan yang tadi saya bilang 7 kali lipat sekarang udah 10 kali lipat gitu ya. Dan memang kemarin saya bersyukur diberikan satu berkat, saya bisa beli mobil baru gitu ya untuk kasih nih gitu kan, karena bulan istri saya ulang tahun bulan ini gitu kan. Ya udah saya beliin mobil warna merah gitu ya. Dan asiknya uang yang saya tadi bilang jual mobil kembali 10 kali lipat itu masih ada di akun saya. Luar biasanya begitu ya. Jadi saya beli lagi mobil, kebetulan saya mengambil Mercy, dapatnya warna yang spesial ya. Saya memang pesen gitu ya karena warnanya warna yang susah didapat. Luar biasanya akunnya itu masih tetap gitu loh. Karena Mercy-nya ini dibayarin sama robot gitu ya. Dan itu belum pernah saya merasakan membeli mobil seringan ini. Bahkan mobil yang sebelumnya saya beli itu Innova ya. Membeli Innova tuh nyicilnya berasa berat sih. Ya. Saya berasa berat, tapi kali ini beli Mercy tapi kayak ringan banget gitu ya. Dan cuma di sini menurut saya ya. Saya sih selama seumur hidup saya membeli mobil tapi kerasa ringan ya di sini gitu ya. Ya, boleh ditanya tuh. Jadi yang mereka-mereka yang mungkin sudah banyak membeli sesuatu ya, mengembalikan modalnya. Karena saya pernah yang benar-benar saya kalah trading habis-habisan itu sudah pernah dan semuanya balik di sini. Ya, gitu Pak Martin. Mantap. Fotonya menyusul dah ya. Fotonya belum ada. Foto biasa.
nggak siap soalnya disuruh cerita ininya mobilnya ya, tapi itu cerita sekilas ya. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau Anda merasa yakin ya, jadi Anda yang belum join, Anda segeralah ambil keputusan ya. Buktinya Pak Martin tuh. Karena apa? Dia belajar sambil menyelam ya. Sudah pendapatannya sudah 6 kali lipat dari pertama kali join ya. Dan itu sudah luar biasa sekali. Dulu saya 6 bulan nggak ngapa-ngapain, diem aja gitu loh. Dapatnya $2,5 gitu ya. Lama-lama naik, dan naiknya itu percepatannya makin lama makin gila ya. Dan masih wajar loh ya. Karena kalau Anda ngomong dengar dari saya kecepatannya gila kenaikannya, tapi nggak tahu asalnya dari mana, itu bahaya. Tapi ini saya benar-benar tahu asalnya dari mana, dan Anda boleh tanyakan ke pengundangnya ya. Pastikan ketika Anda join, lihat dong historinya, lihat dong sejarahnya, dari pertama kali kamu join, atau dari sejak kapan kamu join, berapa kamu dapatnya. Lihat dong kalahnya, lihat dong untungnya, dan itu beneran. Ya, saya yakin pengundang Anda bisa kasih lihat, tarik duit masuk rekening, itu beneran. Ya, jadi boleh dibilang mobil saya juga beneran, bukan cuma cerita aja. Ya, naiknya beneran, rasanya beneran, happy-nya beneran gitu ya. Dan saya ingin ajak Anda semua, bukan saya bermaksud pamer, tetapi kalau saya bisa dengan begitu mudah membeli apa yang saya impikan, ya, apalagi bisa membahagiakan keluarga saya, istri saya, orang tua saya juga ingin mengajak Anda semuanya untuk berbagi kebahagiaan bersama keluarga Anda. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin Pak Martin ada kata penutup, boleh? Kata penutup ya. Yes. Ya intinya gini Bapak Ibu ya, yang kita sharing di sini, jangan serta-merta langsung ya awalnya saya juga gini, nggak percaya gitu kan, yang apa yang Pak Paul bilang gitu kan, sampai saya obok-obok gitu kan, ini apa sih, sampai saya juga semua broker saya coba-cobain untuk daftarnya gimana sih, kayak apa, dan saya pikir kalau sudah ada bukti yang seperti ini, dan seharusnya ini aman ya. Dan keputusannya sekali lagi ke Bapak Ibu, kesempatan itu akan jadi sesuatu yang berharga ketika kita ambil dan kita upayakan. Jadi mau sebagus apapun kesempatannya, kalau memang kita tidak ada niatan atau kita tidak ada satu keinginan untuk bisa memanfaatkannya dengan baik, ya itu akan jadi sebuah wacana aja sih. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa mengencourage Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa profit bersama, kita bisa menyelamatkan kehidupan banyak orang melewati masa pandemi ini dengan bisnis yang disupport oleh Auto Sultan ini. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Thank you. Nah, mantap Martin, sukses. Yes. Terima kasih Pak Paul. Pamit. Lagunya masuk nggak nih Pak Paul? Masuk. Oh ini prepare yang kali ini Pak. Ini Pak Martin waktu di atas panggung. Ganti profesi ya Pak Martin ya? Iya dong. Jadi megang listrik Pak. Oke Bapak Ibu, terima kasih ya. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih.